Gue tuh sering mendapatkan kisah nyata bahkan terjadi di keluarga teman gue sendiri. Jika adik ipar lawan jenis dengan pasangan kita tinggal serumah dengan pasangan suami istri, maka itu yang terjadi akan membawa malapetaka pada keluarga kecil tersebut. Misalnya nih ya, Budi sang suami menikah dengan Tini. Lalu Tini membawa adiknya bernama Tina yang merupakan adik ipar bagi Budi, tinggal serumah dengan keluarga tersebut. Yang sering terjadi nih, hubungan dalam keluarga tersebut menjadi tidak sehat dan berbahaya, karena adik ipar itu termasuk mahram yang haram untuk dinikahi bagi suami. Sering terjadi perjumpaan, pertemuan, komunikasi, bahkan bisa jadi saat tanpa menggunakan hijab atau tidak menutup aurat. Kondisi tersebut berulang setiap hari, bisa memicu nafsu manusia berlainan jenis tersebut terjerembab ke dalam perselingkuhan. Inilah maka sering disebut ipar adalah maut. Ada ungkapan juga nih dalam bahasa Jawa, Witing tresno jalaran suko kulino. Ya orang Jawa pasti tahu lah artinya. Kondisi berikut ini sebaiknya tuh dihindari. Yang pertama, suami membawa adik laki-laki tinggal serumah. Atau yang kedua, istri membawa adik perempuan untuk tinggal serumah. Namun, untuk kondisi seperti ini nih biasanya masih aman. Contohnya ya, suami membawa adik perempuan tinggal serumah atau istri membawa adik laki-laki tinggal serumah. Banyak yang salah paham mengenai mahram. Mungkin sebaiknya kita mengetahui dulu ya definisi dan penjelasannya. Yang dimaksud dengan mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Mahram di sini tuh menjadi dua macam. Yang pertama, mahram mu'abbad, artinya tidak boleh dinikahi selamanya. Contoh, ibu sendiri. Yang kedua, mahram mu'aqqad, artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja. Dan jika kondisi ini hilang, maka menjadi halal. Termasuk kelompok ini tuh adalah ipar. Ipar itu selama saudaranya misalnya nih, kakaknya masih kita nikahi, maka ipar tuh haram hukumnya untuk dinikahi. Namun, jika sudah terjadi perceraian atau meninggal dunia misalnya, maka si adik tuh mantan istri boleh dinikahi. Apa yang kamu dapat dari film Ipar Adalah Maut? Kebetulan gue tuh udah lihat tentang ini, baik versi film, versi viral di TikTok, dan lewat podcast. Jadi coba gue ulas pelajaran yang gue petik ya. Yang pertama, semua orang itu berpotensi selingkuh. Dalam film maupun kisah aslinya tuh diperlihatkan sosok laki-laki yang selingkuh itu adalah laki-laki yang taat ibadah, kalem gak neko-neko, sayang istri, sayang keluarga, dan pintar. Intinya contoh laki-laki idaman deh, yang kelihatannya agak susah buat selingkuh. Nah tuh ternyata bisa selingkuh juga kan? Belum lagi istrinya digambarkan istri yang bisa kerja, nurut suami, lembut, penyabar, pokoknya terlihat idaman juga deh. Tuh bisa diselingkuhin juga kan? Artinya apa? Semua orang itu berpotensi untuk selingkuh. Mau hubungannya harmonis, orang yang taat agama, atau pasangannya lurus-lurus aja. Jadi emang benar penyebab selingkuh itu yang paling besar ya dari diri sendiri. Kalau dia imannya kuat dan bisa nolak potensi selingkuh, ya nggak akan kejadian tuh selingkuh kayak gitu. Yang kedua, semua orang itu berpotensi jadi selingkuhan. Jadi jangan terlalu percaya pada siapapun. Sekarang ini selingkuhan itu bisa siapa saja, nggak cuman orang yang baru dikenal atau teman kerja aja. Adik sendiri bahkan ibu sendiri bisa juga jadi maut. Bahkan katanya nih, di luaran sana juga banyak terjadi. Jadi pelajaran aja sih, ternyata bukan cuman orang luar yang bisa kita curigain. Orang-orang terdekat aja bisa berpotensi jadi duri dalam rumah tangga sendiri. Yang ketiga, jaga pandangan. Dalam kisah aslinya diungkapkan nih bahwa sejak awal adik perempuannya itu memang sudah mengagumi kakak iparnya. Bahkan sepertinya sudah di tahap menyukai. Nah sejak awal, jika adiknya ini paham posisi jelas mengagumi berlebihan pada lawan jenis, apalagi di sini si laki-laki sebagai kakak, itu tuh nggak boleh. Karena benih-benih cinta bisa mudah tercipta saat kita mengagumi sesuatu. Saat sudah cinta, orang bisa buta. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk menggoda secara halus baik dengan sikap maupun pakaian yang terbuka. Jadi sebenarnya bukan salah laki-lakinya juga sih tergoda, toh memang laki-laki kan pada kodratnya sangat mudah digoda, apalagi dengan kemolekan tubuh perempuan. Tapi memang laki-lakinya juga kurang bisa jaga pandangan, dan kurang iman juga tentunya. Yang keempat, jangan ciptakan situasi yang memudahkan untuk selingkuh. Sejak awal kita tahu ya, berinteraksi berlebihan dengan lawan jenis itu tuh nggak boleh. Mau cuman ngobrol biasa, chatan, curhat-curhatan, apalagi sampai berduaan, bahaya banget. Karena potensi hilang akal dan setan mudah menghasut itu tuh sangat mudah terjadi. Jika tahu seperti itu, tentu
Tinggal seatap dengan lawan jenis yang sudah dewasa itu sangat berbahaya. Jangankan adik ipar deh, ayah aja bisa kan memperkosa anak perempuannya kalau sudah nafsu. Itu anaknya darah dagingnya loh. Kok bisa ya setega itu? Ya itu tadi, nafsu itu bisa lebih besar dibandingkan akal sehat dan naluri. Maka dari itu, jangan deh sok-sokan bisa lawan selingkuh deh. Karena susah. Hindari potensi apapun yang bisa menciptakan situasi selingkuh. Contoh, kedekatan dengan lawan jenis, berduaan, dan tinggal satu atap. Jangan pernah sekali-kali dicoba. Yang kelima, jangan membanding-bandingkan anak. Ternyata sosok adik perempuannya menyimpan luka mendalam sejak kecil. Karena dia suka dibanding-bandingkan oleh sekitarnya dengan sang kakak. Jika kakak dianggap lebih cantik, lebih pintar, lebih kalem darinya. Ternyata itu yang memicu adanya kecemburuan dan iri kepada kehidupan kakaknya. Makanya saat ada kesempatan untuk merebut, ya dia tidak sulit melakukannya. Nah, kasus-kasus seperti ini itu banyak sekali terjadi. Anak-anak yang bersaudara itu sangat sering dibanding-bandingkan oleh orang sekitarnya, mau itu orang tua, keluarga, atau teman-temannya. Ternyata perlakuan tersebut menjadi luka batin yang menciptakan sosok yang kejam di masa depan. Yang keenam, saat anak perempuan kehilangan sosok ayah, dia bisa mencari kasih sayang dan cinta dari laki-laki manapun. Buruknya banyak yang berakhir salah pilih orang. Ini banyak kejadian di lingkungan sekitar kita. Anak perempuan itu dimanipulasi sampai-sampai terjerumus pergaulan bebas atau perselingkuhan hanya untuk mendapatkan sosok pengganti ayahnya. Yang ketujuh, hendaklah jadi orang tua yang berusaha adil dalam memperlakukan anak. Dalam kisah ini tuh dikisahkan, ada anak-anak yang benar-benar jadi anak kesayangan. Kondisi ini membuat salah satu anak merasa dikucilkan baik keberadaannya maupun perasaannya. Kalau di kisah nyata yang jadi anak kesayangan itu adiknya, kalau di film malah kakaknya. Yang kedelapan, jadilah orang yang tidak segan melepas sesuatu yang menyakitkan. Gue salut sih sama ketegasan si perempuan yang nggak mau diajak rujuk sama laki-lakinya. Entah kenapa gue tuh senang dengan ending perselingkuhan yang seperti itu. Perempuannya bisa mandiri dan tidak takut melepaskan laki-laki yang menyakitinya. Itu keren banget sih. Tapi gue kurang suka sama kepribadiannya. Menurut gue terlalu baik, sampai-sampai tuh adiknya tuh ngelunjak. Ya mungkin ikatan batin kakak adiknya sangat kuat ya. Well, gue berharap kita semua terhindar dari segala perselingkuhan. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Goodbye for now. Bye.